Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, masuki hadis ke-31 hingga ke-32. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Masuki hadis ke-31. Mari kita baca dahulu. An Abi Abbas Sahal bin Sa'id bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallahi thullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala ijhad fid dunya yuhibbukallahu wajhad fima 'indan nasi yuhibbakan nasu. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Mari kita takhrij dahulu hadis ke-31 ini. Sumber hadis kita dapati di dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Az-Zuhud dan bab Al-Juhud fid Dunya nomor 4102. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah, Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad. Status hadis ini dinilai hasan oleh Munawi dalam Faidul Qadir dan As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, dan Al-Busiri menyatakan bahwa sanadnya hasan. Perawi a'lanya atau perawi sahabatnya yaitu Abu Abbas Sa'ad bin Sahal. Mari kita artikan hadis ke-31 ini. An Abi Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya Allah mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Faqala, beliau bersabda, ijhad fid dunya yuhibbakallahu wajhad fima 'indan nasi yuhibbakan nasu. Juhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu,
dan juhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Juhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Juhud terhadap dunia maksudnya adalah tidak hidup sederhana, tidak tamak, dan hati tidak terkait dengan dunia. Juhud terhadap apa yang dimiliki orang lain, tidak mengharapkan pemberian atau milik orang lain. Ia membebaskan hati dari ketergantungan dan menciptakan ketenangan dalam hubungan sosial. Cinta Allah diperoleh dengan tidak berlebihan mencintai dunia. Cinta manusia diperoleh dengan tidak tamak terhadap apa yang mereka miliki. Baik, mari kita lanjutkan hadis ke-32. Mari kita baca dahulu ya hadis ke-32 ini. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinanin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la diraran. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun rahimahullahu ta'ala fil Muwatta' an Amr bin Yahya an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin walahu turuqun yaqwa ba'duha bi ba'din. Mari kita takhrij dahulu hadis ke-32 ini. Sumber hadis bisa kita temui di dalam Sunan Ibnu Majah, Kitabul Ahkam, bab man darrallahu bihi, nomor hadis 2340. Ini nomor hadis boleh dicek sendiri, takut ada kekeliruan atau dan lain sebagainya, mohon dikoreksi. Darul Qutni di dalam sunannya, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Beliau mengatakan sahih ala syartil Muslim, meskipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi di dalam Sunan Kubronya. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam Muwatta', tetapi secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya tanpa menyebut dari Abu Sa'id. Jadi beda perawi ya. Ada perbedaan gitu kan antara periwayat satu dan periwayat lain. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh banyak ulama karena jalan-jalannya saling menguatkan. Disahihkan atau dihasankan oleh As-Suyuti dan Albani. Perawi sahabat pada hadis ini, perawi penting dalam sanad mursal dari Imam Malik yaitu Amr bin Yahya al-Majini. Ayahnya Yahya bin Amr, keduanya thiqah atau terpercaya ya. Tetapi sanadnya mursal karena Abu Sa'id ditiadakan. Baik, mari kita artikan hadis 32 ya.
An Abi Sa'ad bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh saling membahayakan orang lain. Hadisun hasanun, hadis ini hasan, baik dari sanadnya maupun dari matannya. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraqutni dan lainnya secara mursal, secara musnad. Musnad artinya bersanad atau bersambung sampai kepada Nabi. Wa rawahu Malikun rahimahullahu taala fil Muwatta, dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. An Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'idin, dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Artinya tanpa menyebut sahabat ya. Mursal tanpa menyebut sahabat. Dalam riwayat ini tidak disebutkan, artinya di dalam Muwatta'nya Imam Malik itu tidak disebutkan Abu Sa'id. Walahu turuqun yaqwa ba'duha bi ba'din. Dan hadis ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain. Makna kalimat dari la darara, tidak boleh memberi mudarat atau kerugian atau bahaya secara sepihak. Wala dirara, dan tidak boleh saling membahayakan atau balas dendam atau saling merugikan. Hadis ini menjadi kaidah utama dalam fikih Islam. Dasar dari larangan tindakan yang membahayakan orang lain seperti merugikan tetangga, menipu dalam jual beli, melanggar hak-hak orang lain, dan lain sebagainya. Status hadis ini yaitu musnad. Maksudnya musnad itu riwayat dengan sanad bersambung sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mursal yaitu riwayat yang gugur sanadnya pada tingkat sahabat, atau mursal itu tidak mencantumkan perawi sahabat. Artinya gugur atau tidak ada sanad ke sahabatnya gitu ya. Langsung mencantok kepada Nabi atau bagaimana gitu kan. Diperkuat karena memiliki banyak jalur yang saling menguatkan. Dalam hadis ini tetap dihukumi hasan oleh ulama hadis. Wallahu a'lam bissawab.